Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kerap menulis cuitan di media sosial Twitter, apalagi yang terkait dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Seperti pada Februari tahun lalu, SBY menyoroti seringnya pemerintahan yang ia pimpin dulu disalahkan atas masalah yang ada saat ini di Indonesia. 17 Februari 2016, SBY pernah menulis di Twitter bahwa pemerintah yang tengah berkuasa kerap menyalahkan kepemimpinannya di masa lalu. Ia merasa kecewa karena kerap dijadikan kambing hitam dan disalahkan oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini. Di kicauan tanggal 23 Oktober 2016, SBY menulis cuitan terkait pembelaan atas tuduhan bahwa dokumen hasil tim pencari fakta kematian aktivis HAM Munir hilang dalam masa pemerintahannya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menyatakan keseriusan pemerintah untuk memerangi berita hoax. Pernyataan Presiden ini sekaligus menanggapi cuitan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono soal penyebar hoax berkuasa dan merajalela pada tanggal 19 Januari kemarin. Presiden Jokowi mengajak seluruh masyarakat menumbuhkan budaya baru, yakni membangun kesantunan dalam berucap dimanapun. Jokowi juga meminta agar seluruh masyarakat tidak menyebarkan kabar fitnah. Menurut Jokowi, pemerintah saat ini gencar memerangi kabar hoax. Bahkan tak hanya di Indonesia, pemerintah di seluruh dunia pun menghadapi permasalahan yang sama. Menanggapi cuitan SBY, Jokowi menegaskan bahwa masyarakat harus memerangi hoax dan jangan banyak mengeluh. Saya kira sudah lama kita bertarung dengan yang namanya kabar bohong, yang namanya hoax itu. Saya kira kita sudah bertarung lama lah. Dan ini terus menerus kita harus, seluruh masyarakat, kita harus mulai membangun sebuah budaya baru, membangun sebuah nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesantunan dalam kita berucap, dalam kita menyampaikan ujaran-ujaran di media sosial. Jangan menghasut, jangan menfitnah, jangan menyebarkan kabar bohong, jangan menyebarkan ujaran kebencian. Itu yang selalu saya sampaikan di mana-mana kan. Dan ya saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan ini ya seperti itu. Ya kita hadapi, karena semua negara juga menghadapi, nggak perlu banyak keluhan lah kalau saya. Ya. Presiden Joko Widodo mengikuti kejuaraan panahan Bogor Terbuka 2017 di lapangan Wirayuda Pusat Pendidikan Zeni Kodiklat TNI Angkatan Darat di Kota Bogor, Jawa Barat. Sudah ada reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Satria Eko Atmojo langsung dari lapangan Wirayuda Pusat Bogor, Jawa Barat. Priscila, bagaimana jalannya panahan atau kejuaraan panahan di Bogor Terbuka 2017 ini? Ya Eliza, kira-kira setengah jam yang lalu Presiden Joko Widodo baru saja usai mengikuti perlombaan kejuaraan panah Bogor Terbuka 2017. Dan tadi memang perlombaan ini diikuti oleh Presiden sebanyak 6 sesi bersama dengan 30 orang dari kalangan profesional yang bersama-sama mengikuti kejuaraan panah terbuka dengan dengan kelas 20 meter. Dan memang tadi Presiden Joko Widodo selama 6 sesi dalam perlombaan ini, ia mampu mencetak skor 107. Itu artinya memang cukup baik dibandingkan dengan pesaingnya, yakni Menteri Menpora Imam Nahrawi yang hanya mencetak skor 100 saja. Dan memang ini juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo bahwa perlombaan yang ia ikuti ini adalah untuk memotivasi seluruh atlet pemanah untuk bisa terus mencetak prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Dan tadi juga Presiden menekankan bahwa saat ini ia mengikuti perlombaan panahan ini juga untuk memotivasi para atlet muda khususnya atlet senior yang memang tadi Eliza terlihat cukup banyak peserta dari anak-anak kecil begitu dalam mengikuti perlombaan ini, dan ia menghimbau mereka untuk bisa lebih berprestasi dalam mengikuti perlombaan khususnya dalam bidang memanah ini. Eliza.
Ya, Priscila, ini hingga kapan kejuaraan panahan ini akan berlangsung, Priscila? Eliza, memang kejuaraan panah ini telah berlangsung sejak tanggal 21 kemarin hingga 22 pada hari ini. Dan artinya memang hari ini merupakan hari terakhir penyelenggaraan Bogor terbuka panahan ini dan sudah berakhir pada hari ini. Dan tadi juga Presiden bersama dengan 30 kalangan profesional dan juga 320 peserta lainnya dari seluruh Indonesia juga telah usai mengikuti perlombaan ini. Dan diharapkan juga ke depannya perlombaan seperti ini dengan tingkat nasional dapat terus dijalankan. Eliza dan juga pemirsa, memang memanah atau archery merupakan salah satu kegiatan olahraga tertua yang saat ini semakin banyak digemari oleh berbagai kalangan. Tak hanya orang tua dan dewasa, beberapa sekolah pun telah menjadikan olahraga asal Yunani ini menjadi kegiatan olahraga ekstrakurikuler. Di Indonesia, olahraga panahan mulai dikenal sejak PON pertama di Surakarta pada 1948. Kemudian, pada tahun 1953, dibentuk Persatuan Panahan Indonesia, Perpani. Beberapa tahun belakangan ini, olahraga panahan mulai digemari banyak kalangan dan menjadi tren. Mulai dari kegiatan ekstrakurikuler siswa di sekolah, makin banyaknya sekolah dan klub panahan di berbagai daerah, dari Aceh, Bukit Tinggi, Langkat, Jambi, hingga Karanganyar, Malinau, dan daerah lain di Indonesia. Tak ketinggalan, selebriti, pengusaha, hingga Presiden Joko Widodo pun ikut tertarik dengan olahraga panahan. Tempat latihan panahan pun makin mudah ditemui. Tren panahan yang cenderung naik juga dipengaruhi tayangan film seperti di Hunger Games, Tiga Sri Kandi. Film yang disutradari oleh Iman Brotoseno ini menampilkan kisah Nur Fitriani, Lilis Handayani, dan Kusuma Wardani, atlet pemanah perempuan Indonesia pertama yang memenangkan medali di ajang Olimpiade. Mereka bertiga meraih medali perak untuk panahan bergu di Olimpiade Seoul 1988. Ketiga atlet itu diperankan oleh Bunga Citra Lestari, Chelsea Islan, dan Tara Basro. Olahraga panahan bisa diikuti oleh semua kalangan dan semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Olahraga panahan juga memberi manfaat dalam pembentukan kesehatan fisik, serta melatih pembentukan karakter dalam diri, termasuk melatih kesabaran, konsentrasi dan fokus, seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berlatih panahan di Istana Kepresidenan Bogor. Benarkah panahan telah meninggalkan kesan sebagai olahraga yang eksklusif? Tim Liputan, Berita 1. Eliza, untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Bogor, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio, Eliza. Baik, terima kasih Priscila Dauhan untuk informasinya. Serta dalam lomba panahan di kompetisi Bogor Open 2017. Sejumlah persiapan dilakukan pas Pampres dan panitia sebelum Presiden Joko Widodo tiba dan bertanding di lapangan Wirayuda Bogor. Pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres sejak pagi tadi menyisir lokasi perlombaan untuk memastikan keamanan lokasi lomba panah. Pengamanan diperketat karena Presiden tidak hanya hadir, tapi juga akan ikut serta dalam kompetisi panahan Bogor terbuka ini. Para peserta lain yang terdiri dari berbagai usia dan kategori lomba sejak pagi sudah hadir di lokasi untuk melakukan pemanasan dan sejumlah persiapan. Kategori lomba panahan 20 meter standar bow yang akan diikuti oleh Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Peserta dan dijadwalkan mengikuti lomba panahan di kompetisi Bogor Open 2017 yang akan digelar pada hari ini. Ya, informasi selengkapnya disampaikan oleh Rosalina Sumarantika di lokasi lomba langsung di Bogor, Jawa Barat. Rosalin, apakah Presiden Jokowi berhasil menangi lomba ini?
Iya, Alka, mengenai jawaban dari pertanyaan apakah Presiden Joko Widodo berhasil memenangkan lomba panahan kategori 20 meter standar bow untuk perlombaan atau kompetisi di Bogor Terbuka 2017 ini belum dapat saya jawab karena sekarang ini masih dalam tahap babak kualifikasi atau ini adalah babak penentuan setelah sebelumnya ini ada 3 kali tembakan percobaan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan seluruh peserta. Nah, ini jika Anda lihat di belakang, ini masih dalam tahapan kualifikasi atau tahapan lomba yang sebenarnya ini bisa dibilang. Jadi diberikan 6 anak panah kepada masing-masing peserta, ada 31 peserta, berarti ada 30 orang lainnya juga yang turut serta berlomba bersama dengan Presiden Joko Widodo di kategori 20 meter standar bow. Nah, kategori ini adalah kategori yang bisa dibilang untuk mereka yang paling awam. Syaratnya pun untuk yang mengikuti kategori ini atau yang berlomba bersama Presiden Joko Widodo kali ini adalah belum pernah mengikuti lomba atau kompetisi panahan sebelumnya. Tadi kalau bisa saya review sedikit, di 3 babak atau tembakan percobaan ini Presiden Joko Widodo ada beberapa anak panah yang miss atau lewat begitu dari target sasaran. Namun hal yang serupa juga kalau saya amati ini terjadi di beberapa peserta lainnya, karena tadi seperti yang saya ceritakan bahwa peserta yang turut serta dalam kategori 20 meter standar bow di Bogor Terbuka ini adalah mereka-mereka yang sebelumnya belum pernah mengikuti kompetisi panahan. Nah, kalau Presiden Joko Widodo sendiri ini sudah berlatih sebenarnya sejak 20 September 2016 secara rutin di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo berlatih. Nah, saat inilah nanti kita akan tahu bagaimana hasilnya jika Presiden Joko Widodo diadu dengan para penggiat atau penggemar olahraga panahan lainnya yang baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Jadi sejauh ini belum ada keputusan atau belum ada hasil apakah Presiden Joko Widodo memenangkan kategori 20 meter standar bow ini. Alka. Rosalin, dari pantauan Anda, apakah kehadiran Presiden Jokowi memang berpengaruh pada antusiasme para atlet di sana? Ini tentu saja ini menjadi pengaruh tersendiri, daya tarik sendiri bahwa Presiden Joko Widodo mengikuti kompetisi ini. Nah, saya akan menanyakan salah satu atlet yang berasal dari Jakarta. Boleh ke sini, Mbak? Namanya Mbak siapa? April. Mbak April ini ikut kategori apa di sini? Kompon. Kategori kompon inilah kategori yang paling tinggi ya, Mbak April ya. Nah, ini kan tadi saya baru bisa menilai Presiden Joko Widodo beberapa kali miss. Kalau Mbak sendiri ini yang atlet profesional, melihat bagaimana sih chance-nya Presiden Joko Widodo untuk menang? Cukup baik. Dan satu sih kuncinya kalau misalnya mau berhasil yaitu berlatih. Oke. Iya. Mbak tadi kan sempat cerita bahwa Mbak April ini sudah mengikuti lomba sejak dari 3 tahun yang lalu ya, lomba panahan. Kalau Mbak lihat sendiri lomba Bogor Terbuka 2017 ini untuk lomba panahan ini bagaimana antusiasme masyarakatnya? Cukup baik dan banyak banget yang mengikuti event ini. Oh gitu. Iya. Ini berbeda dari misalnya lomba-lomba sebelumnya atau bagaimana? Betul. Oh begitu. Baik deh kalau begitu. Terima kasih Mbak. Kita doakan ya ini lancar-lancar. Nah, itu tadi dari salah satu atlet dari DKI Jakarta, dan saya juga sempat tadi berbincang dengan beberapa atlet yang menyebutkan bahwa kompetisi saat ini Bogor Open 2017 ini adalah kompetisi terbuka yang paling banyak diikuti oleh peserta. Total ada sekitar 630 peserta dari berbagai kategori yang turut serta dalam kompetisi panahan Bogor Open 2017 ini. Tentu saja Presiden Joko Widodo ini menjadi magnet tersendiri karena tadi juga saya sempat berbincang bahwa para atlet ataupun para peserta ini tidak hanya ingin menunjukkan kebolehan dan berkompetisi di lomba panahan ini, namun juga ingin melihat Presiden Joko Widodo dari dekat dan ingin melihat kebolehan Presiden Joko Widodo dalam olahraga panahan. Kembali ke Anda, Alka dan Zakia. Baik, Rosalina Semerantika melaporkan langsung dari ajang Bogor Open di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Berkumpul di Pondok Pesantren Riyadul Jannah guna bersilaturahim sekaligus berdiskusi akan kondisi tanah air akhir-akhir ini. Dan Ferry Prihardi sudah berada di lokasi untuk melaporkan jalannya acara. Ferry, siapa saja ulama besar yang dijadwalkan akan hadir pada acara ini?
Zakia, setidaknya ada 69 nama ulama yang direncanakan akan diundang dan akan hadir dalam sebuah silaturahmi yang bertajuk Sarasehan Peduli Bangsa. Di antara nama ulama-ulama besar, di antaranya adalah Gus Solah atau Kiai Haji Salahuddin Wahid, yang informasinya masih dalam perjalanan untuk tiba di Pondok Pesantren Riyadul Jannah yang ada di Pacet, Mojokerto ini. Lalu juga informasi yang sudah kami dapatkan bahwa Ketua Majelis Ulama Indonesia juga sudah tiba di lokasi. Begitu juga nanti dengan Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun yang merupakan pendiri dan pemilik Pondok Pesantren Sarang Rembang yang masih dalam perjalanan hingga saat ini. Ada nama ulama-ulama lain yang sebagian besar memang berasal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang diundang dalam Sarasehan. Sebenarnya ini merupakan Sarasehan atau agenda periodik yang biasanya dilakukan selama 2 bulan sekali dengan menampilkan atau membahas satu tema tertentu yang sedang hangat ataupun yang sedang terjadi di tanah air ataupun di Indonesia. Baru saja kami mendengar dari pihak panitia bahwa pada siang hari ini akan ada 2 tema besar yang akan dibahas bersama-sama, yaitu mengenai persoalan ekonomi dan juga persoalan pendidikan. Oleh sebab itu tadi kami lihat mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh juga sudah tiba untuk nanti memberikan serangkaian materi yang baru akan dimulai pelaksanaannya setelah pelaksanaan sholat zuhur berjamaah pada pukul 12 ini. Zakia. Ferry, kemudian apa saja yang akan didiskusikan hari ini? Ada 4 diskusi besar, tema diskusi besar yang akan dibahas ataupun yang akan berlangsung setelah nanti acara dimulai. Di antaranya yang kami himpun dari beberapa sumber mengenai bagaimana membangun kebersamaan dalam berbangsa, lalu juga apa pikiran pesantren untuk menggerakkan potensi bangsa. 2 hal ini adalah memang lebih besar kepada hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, lalu juga apa peran ulama dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dengar pendapat dari para habib, ulama, kiai, dan juga cendekiawan. Ini sepertinya lebih kepada apa persoalan yang saat ini tengah terjadi di negara Republik Indonesia dan akan dicarikan solusinya bersama-sama dengan mendengarkan pendapat ataupun juga pandangan dari sejumlah kiai, ulama, dan juga cendekiawan lainnya yang hadir di acara ini. Dan nanti akan ada pemateri-pemateri yang tidak hanya akan diberikan oleh ulama-ulama besar yang akan hadir yang sudah tadi sempat saya sebutkan, tetapi juga dari ulama-ulama dari sejumlah pesantren yang hadir di wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Rencananya baru akan dimulai nanti pukul 12 setelah sebelumnya akan didahului oleh pelaksanaan sholat zuhur secara berjamaah, dan nanti akan berlangsung di masjid milik Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini. Zakia, kembali ke Anda studio. Baik, terima kasih Ferry Prihardi atas informasi Anda. Memberikan pengarahan usai melantik pengurus Garda Wanita Nasdem Malahayati, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Eva Wondo dari Bandung, Jawa Barat. Eva, bagaimana jalannya pelantikan Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem kali ini? Ketika tidak ada. Ya, Alka, sebanyak 600 pengurus Garda Wanita Malahayati Partai Nasdem seprovinsi Jawa Barat ini telah resmi dilantik. Tadi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Garnita Malahayati Irma Suryani Caniago. Acara pelantikan ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan saat ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tengah memberikan arahan kepada para pengurus Garnita Malahayati Partai Nasdem seprovinsi Jawa Barat yang telah resmi dilantik pada hari ini. Dan berikut kita simak bersama pidato pengarahan yang tengah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Saya ingin katakan, lagi-lagi itu karena ada dukungan kaum pergerakan wanita di dalam tubuh Partai Nasdem itu sendiri. Jadi kalau berbicara dalam konteks memperjuangkan emansipasi, kesamaan derajat kedudukan pria dan wanita, Nasdem bukan melihat itu sebagai isu baru. Itu bukan lagi isu baru bagi Nasdem. Nasdem sudah selesai dengan itu secara totalitas. Di darah dan jiwa perjuangan partai ini sejalan, senapas dengan apa yang diinginkan oleh pergerakan
kaum wanita di negeri ini. Tetapi banyak hal-hal lain yang kita harus hadapi dalam konteks perjuangan untuk meningkatkan dari waktu ke waktu keinginan kita sebagai suatu bangsa, agar cita-cita proklamasi kemerdekaan kita yang memang menginginkan untuk menghantarkan kehidupan, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, harkat dan martabat bagi seluruh warga negara Indonesia, itu memang memerlukan konsistensi, semangat, dan terjaganya values, sistem dan nilai perjuangan itu sendiri. Bangsa kita menghadapi tantangan yang dari waktu ke waktu semakin lebih hebat lagi. Maka dibutuhkan energi yang terus-menerus harus bisa terakumulasi hingga kekuatan dan spirit, idealisme, konsistensi sikap menjaga api dan nyala spirit perjuangan itu tidak pernah harus berhenti. Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Kita bukan lagi menghadapi hanya sekedar tantangan dalam keinginan untuk bebas dari kebodohan dan kemiskinan. Bukan hanya sekedar itu. Bangsa kita telah menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Kita bahkan sekarang menghadapi tantangan baru, yaitu tantangan terhadap diperlukan kembali semangat seutuhnya dari seluruh komponen dan elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen sistem dan nilai kebangsaan kita, ideologi kebangsaan kita. Kita membutuhkan itu. Maka pidato pengarahan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, sedikit mengutip garis besar apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, menyatakan bahwa kaum wanita atau perempuan ini memiliki tempat strategis untuk bergerak dalam kancah politik nasional. Dan tadi Surya Paloh kembali menegaskan bahwa komitmen Partai Nasdem untuk terus melibatkan kaum perempuan agar terus berkarya untuk bangsa Indonesia, dan kaum perempuan ini memiliki peran strategis untuk persatuan dan juga kesatuan bangsa. Alka, kembali ke Anda di studio.